Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini 22 Podcast akan membahas sebuah pembahasan yang lagi banyak diomongin oleh para penggemar One Piece, yaitu tentang anaknya Kaido yang bernama Yamato. Oke, langsung aja 22 Podcast bahas dari pembahasannya yang pertama. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti udah tahu ya bahwa kemarin-kemarin itu sempat ramai teori yang menyatakan bahwa Yamato itu adalah Oden Kozuki yang lagi menyamar. Dan sekarang kita tahu ya teori itu salah gitu. Biarpun sebenarnya sih dari awal emang udah pasti salah gitu loh. Karena kan udah jelas banget gitu kan. 20 tahun yang lalu Oden Kozuki itu tewas ditembak sama Kaido dan tembakannya itu kena kepala ini loh. Jadi ya udah mati di situ. Dan di sini Dodo Podcast menemukan sebuah fakta yang menurut Dodo Podcast tuh menarik. Tapi nggak tahu ya, ini benar atau enggak. Pada komik One Piece di chapter 984, kita melihat Yamato berbicara empat mata dengan calon raja bajak laut masa depan, Monkey D. Luffy. Saat itu Yamato bilang ke Monkey D. Luffy kalau dia hadir dan menyaksikan secara langsung eksekusi mati Oden Kozuki. Dan ketika Dodo Podcast membaca ulang komiknya, di situ kayaknya Dodo Podcast nemuin sosok Yamato. Tepatnya di komik One Piece di chapter 971. Saat itu, Oden Kozuki dan para samurai Nine Red Scabbard lainnya termasuk Kanjuro mau dieksekusi mati dengan cara direbus hidup-hidup. Emang sih masih cocokologi, tapi di situ Dodo Podcast melihat kimono yang sama seperti kimono yang digunakan Yamato saat ini. Dan kalian juga pasti semuanya udah tahu ya, kalau saat ini Yamato itu menggunakan semacam tali pengikat gitu di pinggangnya. Sedangkan orang yang dua Podcast anggap sebagai Yamato di chapter 971 itu nggak make tali pinggang. Kalau teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa Yamato itu adalah Oden Kozuki yang lagi menyamar, itu kan didasarkan yang Dodo Podcast tahu ya, itu didasarkan tali pinggang yang digunakan gitu loh. Jadi tali pinggang yang digunakan Yamato saat ini itu mirip dengan tali pinggang yang digunakan oleh Oden Kozuki. Tapi ngomongin soal tali pinggang, di sini Dodo Podcast jadi inget sama salah satu sosok yang ada di dunia One Piece namanya Sentomaru. Dia ini merupakan bodyguard dari Dr. Vegapunk. Kalian pasti udah tahu siapa itu Dr. Vegapunk. Orang yang dianggap paling jenius di dunia One Piece. Dan sekarang dia bekerja untuk pemerintah dunia dan berhasil menciptakan pasukan perang baru untuk memperkuat kekuatan militer angkatan laut. Lagi-lagi soal pakaian bro. Pada komik One Piece di chapter 511, kita lihat pakaian dari Sentomaru ini mirip sama pakaian yang dipakai sama Oden Kozuki. Terutama bagian tali pinggangnya itu. Ini juga udah pernah Dodo Podcast bahas di salah satu postingan Dodo Podcast di Instagram. Di situ Dodo Podcast membahas kesamaan atau kemiripan dari tali pinggang yang digunakan Oden sama Sentomaru. Dan di situ Dodo Podcast tanya ke kalian semua, apakah Sentomaru ini berasal dari negara Wano? Dan apakah mereka berdua memiliki hubungan? Tapi ya gitu deh bro. Rata-rata jawabannya itu nggak nyambung gitu dengan apa yang Dodo Podcast tanyakan. Bahkan bisa dibilang aneh gitu. Emang sih dugaan ini hanya berdasarkan dari kesamaan pakaian aja. Dan bisa dibilang pembahasan barusan itu hanya berdasarkan dari cocokologi aja. Tapi buat kalian yang punya fakta-fakta menarik lainnya, bolehlah di-share di kolom komentar, oke? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah hubungan antara salah satu samurai Nine Red Scabbard yang bernama Denjiro atau Inemuri Kyoshiro dengan Yamato yang merupakan anaknya Kaido. Jadi, setelah Oden Kozuki itu tewas, Denjiro itu mengubah identitasnya jadi Inemuri Kyoshiro dan dia menjadi kaisar dunia bawah di Wano Kuni menggantikan kakek Hyogoro. Jadi, setelah Oden Kozuki tewas, Inemuri Kyoshiro ini menjadi seorang penyelundup barang-barang ilegal dari dan ke Wano Kuni.
Dan seiring berjalannya waktu, Inemuri Kiyoshiro ini mendapatkan kepercayaan dan bersekutu dengan Kurozumi Orochi yang merupakan pemimpin di Wano Kuni saat itu. Dan ini udah terjadi 20 tahun yang lalu. Jadi ada kemungkinan kalau Denjiro itu mengetahui siapa itu Yamato. Atau mungkin Denjiro ini berkawan baik dengan Yamato. Karena emang Denjiro ini sering diundang sama Orochi ke pesta-pesta penting. Atau kalau emang dasarnya nggak kenal, seenggaknya ya kenal muka lah. Dan sebagai mata-mata, Denjiro ini pasti udah mengetahui siapa lawan-lawannya, termasuk Yamato yang merupakan anaknya Kaido. Yamato ini juga merupakan sosok penting dan gak bisa dianggap remeh. Sebagai bukti pada komik One Piece di chapter 985, dia diangkat sebagai seorang jenderal di Wano Kuni sama ayahnya sendiri. Di sini muncul beberapa pertanyaan di kepala Dodo Podcast. Yang pertama adalah, apakah Yamato ini merupakan seorang teman atau lawan? Emang sih dari gelagatnya itu kelihatannya Yamato tuh kayaknya bakal jadi teman gitu. Tapi ya namanya bajak laut ya gimana ya? Ya ada kemungkinan untuk berkhianat gitu bro. Emang sih ya kalau dilihat-lihat kepentingannya Yamato sama aliansi Monkey D. Luffy itu sama, yaitu ingin mengalahkan Kaido. Tapi ingat, cerita One Piece ini adalah cerita tentang bajak laut. Jadi pasti ada yang namanya pengkhianatan bro. Sama tuh kayak Charlotte Pudding, ketika kelompok bajak laut topi jerami lagi ada di wilayah kekuasaannya Big Mom. Ketika itu Charlotte Pudding itu bener-bener ngebantu kelompok bajak laut topi jerami banget. Bahkan dia itu ngasih tahu jalur yang aman untuk menuju pulau Whole Cake. Tapi ujung-ujungnya apa? Dia malah berencana mau ngebunuh Sanji dan keluarganya ketika acara pesta teh berlangsung. Dan inilah yang ngebuat Dodo Podcast menilai bahwa tetap ada kemungkinan kalau Yamato itu akan mengkhianati aliansi Luffy. Biarpun kemungkinan itu kecil bro. Tapi ya balik lagi ya, itu hanya pendapat dari Dodo Podcast. Jadi jangan terlalu dipercaya. Apabila kalian memiliki pendapat yang berbeda, bolehlah di-share di kolom komentar. Dan jangan lupa bro, follow akun Instagram Dodo Podcast biar kita bisa diskusi bareng waktu live, oke? Mungkin itu aja ya yang bisa Dodo Podcast share pada video kali ini. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.